Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ezra. Nah, beberapa menit kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama yang dipimpin oleh Kak Dian dan Kak Yolanda. Dan setelah itu juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar akan bernyanyi, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan beserta kami. Dan ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sebentar kita akan menyanyi. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Oke, adik-adik sekarang kita akan memuji Tuhan. Big or small. Oke, semuanya kita bernyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Ku buka Alkitab lalu ku baca. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Kembali berjumpa lagi bersama saya Kak Ezra dalam ibadah ini. Nah, Kak Ezra akan membawakan firman Tuhan kepada kita adik-adik. Dan Kak Ezra harap adik-adik bisa mempersiapkan diri, ya duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitab kita, dan bisa fokus nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami segera akan membacakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan nanti, yang kami bahas dapat memberkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah langsung saja adik-adik kita akan membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 6
ayat 11. Nah, dalam Daniel pasal 6 ayat 11, Kak Esra akan bacakan. Begini bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini adik-adik, saya ulangi inti pembahasan kakak. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, topik tema kita pada hari ini yaitu rajin berdoa. Nah, rajin berdoa. Jadi kita mungkin udah sering kali mendengarkannya, adik-adik. Mungkin orang tua kita sering bilang berdoa, ya kan? Terus mungkin kita juga rajin berdoa, tapi sebenarnya apa sih maknanya berdoa ya? Apa gunanya berdoa gitu, adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata Nabi Daniel menjadi seorang tokoh contoh bagi kita untuk rajin berdoa, adik-adik. Di sini dia dikatakan 3 kali sehari dia berdoa. Dia meluangkan waktu untuk memuji Tuhan, adik-adik. Nah, berapa kali adik-adik berdoa setiap hari? Pernahkah adik-adik disiplin untuk berdoa? Nah, itu adik-adik. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, adik-adik, ada 2 hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama yaitu sungguh-sungguh dan rajin berdoa. Nah, dalam berdoa itu harus sungguh-sungguh, adik-adik. Kalau doa kita fokuskan hati kita, jangan sampai kita buka mata terus lihat yang lain lari-lari. Nah, itu bukan sungguh-sungguh berdoa lagi. Kita sungguh-sungguh berdoa, fokus berdoa sama Tuhan. Yang itu fokus berdoa dan rajin ya, adik-adik, jangan malas-malas berdoa. Yang kedua itu taat sama perintah Tuhan, adik-adik. Ini yang sangat perlu kita perhatikan dalam berdoa. Jadi selain kita berdoa juga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, adik-adik, yaitu berbuat baik, menolong orang, menghargai orang tua, mengasihi sesama, ya begitu, adik-adik. Nah, adik-adik, mari semua belajar ya untuk rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta kesehatan ya, minta penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga dalam doa kita bisa bersyukur, adik-adik. Ya mungkin misalkan kita sangat bersyukur, Tuhan, saya sangat bersyukur satu malam Tuhan menjagai saya sehingga pada pagi hari ini saya bisa bangun kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu ucapan syukur, adik-adik, lewat doa kita sampaikan kepada Tuhan kita. Nah, itu hal-hal yang baik yang Tuhan mau apa yang kita lakukan, adik-adik. Jadi adik-adik, pesan kakak adalah jangan malas-malas berdoa. Ya, harus rajin berdoa, adik-adik. Tuhan merindukan kita semua untuk berdoa kepadanya, untuk datang kepadanya, adik-adik. Jadi melalui doa juga kita bisa memohon kepada Tuhan, memohon minta maaf sama Tuhan kalau kita sudah berbuat salah, ya kan? Kita bersyukur karena kita sudah menerima berkat, dan kita juga bisa meminta apapun yang kita minta kepada Tuhan. Itu adik-adik melalui doa. Jadi kapan sih kita harus berdoa, Kak Esra? Nah, kalau Daniel tadi 3 kali sehari, Kak Esra bisa bilang kita berdoa itu tanpa hentinya, adik-adik. Ya bisa sebelum tidur ya kita berdoa. Bangun dari tidur, jangan main HP dulu ya, kita berdoa ya, adik-adik, ucapan syukur kepada Tuhan. Setelah ini tuh sebelum makan kita berdoa kepada Tuhan. Setelah itu berangkat ke sekolah juga ya. Kalau udah offline, tapi kalau masih online sebelum memulai kelas juga kita bisa berdoa, adik-adik. Jadi mari kita menjadikan doa itu sebagai adik-adik, kebiasaan kita. Kita biasakan doa itu. Karena kuasa doa itu besar sekali, adik-adik. Kita bisa meminta sesuatu dalam doa, kita bisa mengucap syukur, dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita jika kita serius untuk berdoa kepadanya, adik-adik. Jadi selain itu kita juga bisa ingatin sesama kita untuk berdoa. Ya, kalau kita sudah disiplin berdoa, kita juga bisa ingatin sesama kita. Mungkin papa mama kita bisa ingatkan mereka berdoa kalau mereka lupa, mungkin kan karena udah tua jadi lupa, jadi kita ingatkan. Mungkin saudara-saudara kita juga kita bisa ingatkan, adik-adik. Woi, adik kamu doa, kakak kita doa dulu ya, gitu kan. Jadi kita mengajak mereka, adik-adik, untuk berdoa. Jadi
untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini, kita akan menonton nanti sebuah film bagaimana Daniel ini dilempar dalam gua singa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan kuasa doanya itu didengar sama Tuhan, doa Daniel, sehingga dia diselamatkan dari singa-singa itu nantinya. Sehingga dia bisa keluar dari gua tanpa digigit oleh singa, adik-adik. Jadi mari kita menonton video berikut tentang doa Daniel dalam gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja.
Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik, setelah kita menonton film tadi, ternyata kita bisa mengetahui bahwa kalau kita berdoa bersungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita benar-benar memanggil Tuhan ya, dalam keterpurukan, dalam masalah ya, mungkin kita ada masalah, ada sesuatu yang kita butuhkan sekali tapi kita nggak punya, kita berdoa sama Tuhan adik-adik. Jadi nggak langsung datang juga berkatnya, mana tahu mungkin 1 hari atau 2 hari baru ada gitu. Tapi intinya pasti Tuhan dengarkan doa-doa kita kepada adik. Seperti doa Daniel ini, Tuhan melepaskannya, menyelamatkannya dari singa-singa gitu adik-adik. Jadi adik-adik, ajakan kakak Ezra, mari kita rajin berdoa, terus berdoa. Oke adik-adik, jadi jangan bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Oke? Sip. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini saja renungan kita. Dan sekali lagi kakak ingatkan, jangan malas-malas berdoa. Oke, mari kita menutup renungan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan, di mana kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami bisa rajin berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami untuk terus rajin berdoa. Ingatkan kami kalau kami lupa Tuhan. Dan bagaimana kami juga bisa mengingatkan satu sama lain, teman-teman kami, keluarga kami, untuk bisa rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meminta kesehatan dari Tuhan, kesehatan keluarga kami, orang tua kami, papa mama kami, adik-adik kakak kami, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Oke, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan buat aktivitas. Ya, kita akan sediakan gunting, pensil warna. Kemarin kakak sudah juga bagi aktivitasnya. Namun sebelumnya adik-adik, biar lebih gampang, kita akan mewarnai ini. Terserah adik-adik pakai warna apa. Nah, adik-adik baru kita gunting sesuai polanya ya. Jangan salah gunting ininya, tapi kita gunting sesuai dengan polanya. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita akan buat sayapnya. Namun sebelumnya kita akan mewarnai juga ini ya, tapi terserah adik-adik pakai warna apa ya. Mungkin ada yang suka warna biru, pink, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Kita akan mewarnai dulu ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan lipat. Cara lipatnya seperti ini. Adik-adik bisa lipat seperti ini. Seperti ini dulu. Setelah itu baru seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, baru kita kayak gini. Setelah itu kita sejajarkan.
seperti ini. Baru nanti kita kasih yang telah dibolongin biar ada sayapnya. Tapi hati-hati ya adanya. Nah, seperti ini jadinya. Biar lebih keren kita taruh ini. Nah, seperti ini cara buat aktivitasnya Adik-adik. Semoga Adik-adik bisa buatnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.